Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Kami akan mempresentasikan tentang analisis penaksiran dan peramalan biaya. Berikut yang pertama kali menjelaskan adalah saudara Nanda. Yang kedua, penaksiran biaya jangka pendek. Dalam jangka pendek, seseorang dihadapkan pada perilaku biaya variabel dan biaya eksternal lainnya seperti perubahan pos-pos biaya tetap yang diperlukan untuk mengimplementasikan suatu keputusan tertentu. Yang ketiga, metode dalam penafsiran jangka pendek. Ekstrapolasi sederhana menghubungkan nilai dengan titik di luar kisaran yang ditujukan oleh data dasar yang kita miliki dengan cara memproyeksikan pola hubungan yang tampak pada dasar data tersebut. Yang keempat, analisis gradien. Gradien adalah slope dan gradien dari TC yang dapat dihitung dengan cara membagi perubahan TC dengan perubahan tingkat output. Analisis gradien dengan beberapa observasi. Jika memiliki data observasi yang lebih banyak, maka hasil penaksiran kurva TVC, APC, dan MC akan menjadi lebih tepat karena dengan observasi beberapa pasang data biaya output yang lebih banyak akan memungkinkan kita untuk memperoleh kurva APC dan MC penaksiran yang jauh lebih sempurna. Yang selanjutnya ada analisis regresi dengan data nuntut waktu atau time series. Jika kita memiliki jumlah observasi data biaya output yang lebih banyak lagi, maka kita dapat menggunakan analisis regresi untuk menaksir hubungan antara biaya dengan suatu tingkat output tertentu sehingga diperoleh suatu penaksir MC. Yang kedua ada penaksiran biaya jangka panjang. Yang pertama, penaksiran jangka panjang merupakan usaha untuk menemukan ukuran pabrik yang berbeda-beda pada titik waktu tertentu dengan asumsi teknologi, data, harga, faktor produksi yang konstan. Yang kedua, ada metode yang dipakai analisis regresi dengan data seksi silang. Selanjutnya ada analisis regresi dengan menggunakan data seksi silang. Yang pertama, kita perlu mengumpulkan pasangan-pasangan observasi data yang menghubungkan tingkat output dengan biaya total untuk mendapatkan tingkat output tersebut untuk setiap pabrik pada suatu periode tertentu. Yang kedua, jika ingin mengetahui atau tidaknya keadaan ekonomis konstan atau diseconomies of plant size, maka kita harus membuat spesifikasi hubungan fungsional pangkat 3. Karena hubungan ini bentuk fungsional yang paling konsisten untuk melihat adanya 3 kemungkinan keadaan. Selanjutnya ada peramalan biaya. Peramalan biaya diperlukan apabila keputusan-keputusan yang akan datang kita ambil mencakup tingkat biaya untuk periode-periode yang akan datang, seperti keputusan mengikat kontrak, membeli atau membuat sendiri, atau keputusan lainnya yang memiliki implikasi biaya. Selanjutnya, perubahan produktivitas faktor produksi. Bila memperhatikan efisiensi fisik dari proses produksi untuk periode yang akan datang, maka harus memperkirakan bahwa produktivitas faktor tersebut akan berubah sepanjang waktu. Perubahan faktor. Jika biaya dari semua input meningkat dengan proporsi yang sama, maka kombinasi faktor produksi yang optimal akan berubah pada tingkat output tertentu, meskipun akan menimbulkan biaya yang lebih besar. Penaksiran kurva learning menghubungkan biaya per unit dengan volume produksi kumulatif dari suatu produk tertentu. Kita berharap bahwa produktivitas input akan meningkat apabila input tersebut telah sesuai dengan proses produksi, sehingga biaya per unit turun jika volume produksi meningkat. Kurang lebih dari kelompok kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.